Rikorina, cerita dongeng yang menyenangkan. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat-sehat, rezeki berlimpah. Amin, 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 ya robbal alamin. Cerita kali ini tentang Abu Nawas melarang ruku dan sujud. Khalifah Harun al-Rasyid marah besar pada sahibnya yang karib dan setia, yaitu Abu Nawas. Ia ingin menghukum mati Abu Nawas setelah menerima laporan bahwa Abu Nawas mengeluarkan fatwa tidak mau ruku dan sujud dalam sholat. Lebih lagi, Raja Harun al-Rasyid mendengar Abu Nawas mengatakan bahwa dirinya khalifah yang suka fitnah. Menurut pembantu-pembantunya, Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah. Khalifah mulai terpancing, tapi untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi terlebih dahulu. Abu Nawas pun digeret menghadap sang raja. Kini ia menjadi pesakitan. Hai Abu Nawas, benar kamu berpendapat tidak ruku dan sujud dalam sholat? Tanya khalifah ketus. Abu Nawas menjawab dengan enteng, benar saudaraku. Khalifah atau sang raja kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu tidak berkata kepada masyarakat bahwa aku, Harun al-Rasyid, adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Abu Nawas menjawab, benar saudaraku. Khalifah atau raja berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan membeberkan fitnah tentang khalifah. Abu Nawas tersenyum seraya berkata, saudaraku, memang aku tidak menolak bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai padamu tidak lengkap. Kata-kataku dipelintir, dijagal, seolah-olah aku berkata salah. Khalifah berkata dengan ketus, apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, aku memang berkata ruku dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu aku menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu untuk sujud dan ruku. Bagaimana soal aku yang suka fitnah? Tanya khalifah atau sang raja. Abu Nawas menjawab dengan senyum. Kalau itu aku sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun al-Rasyid tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun al-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Abu Nawas memanggil khalifah dengan saudaraku. Hubungan di antara mereka bukan antara tuan dan hamba. Pembantu-pembantu khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalik berita. Cerita selanjutnya, Abu Nawas bekerja di perusahaan jahit. Alkisah ketika masih muda,
Abu Nawas pernah bekerja di sebuah perusahaan jasa jahit pakaian yang terkenal pada masa itu. Majikan di tempat Abu Nawas bekerja adalah orang yang pelit dan tak mau berbagi dengan sesama. Pada suatu hari, majikannya datang dengan membawa 1 kendi madu. Karena sifat pelitnya dan khawatir madu itu diminum Abu Nawas, maka majikannya berbohong dengan berkata, "Hai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau kamu mati karena meminumnya." Sesaat kemudian karena ada keperluan lain, sang majikan pun pergi keluar. Sepeninggal majikannya datanglah seorang pembeli yang ingin membeli pakaian. Transaksi jual beli berlangsung dan akhirnya Abu Nawas mendapatkan uang dari hasil menjual pakaian. Menjelang siang, karena Abu Nawas merasa lapar, pergilah ia membeli roti ke sebuah toko. Karena tidak memiliki uang, Abu Nawas menggunakan uang hasil menjual pakaian untuk membeli roti. Selain itu, sekembalinya ia di perusahaan jasa jahit, ia menghabiskan madu milik majikannya. Ketika majikannya datang, usai keperluan di luar, sang majikan tersadar bahwa pakaian yang dijualnya ternyata kurang 1, sedangkan madu dalam kendi juga telah habis, sedangkan uang hasil penjualan pakaian tidak ada. Bertanyalah dia pada Abu Nawas, "Abu, apa sebenarnya yang telah terjadi?" Tanya majikan heran. Dengan tenangnya seolah tak melakukan apa-apa, Abu Nawas menjawab, "Maaf Tuan, tadi ada seorang pencuri yang mencuri pakaian Tuan. Lalu karena aku takut akan dimarahi Tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri saja menggunakan racun dalam kendi itu." Dasar Abu Nawas memang cerdik dan pandai dalam mensiasati keadaan apapun. Pembelajaran dalam cerita ini adalah agar kita tidak menjadi orang yang pelit dan kikir terhadap sesama. Apalagi jika tetangga kita masih banyak yang membutuhkan bantuan kita. Karena semua harta dan perhiasan kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya juga. Cerita selanjutnya, Abu Nawas membelakangi raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau belakangi," kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Al-Gojo, pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat.
karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gujo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato, dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan, "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian belakangnya. Abu Nawas kini seolah-olah membelakangi Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di belakang Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kita selanjutnya, Nasruddin dan 3 orang filsuf. Pada suatu hari ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Sampailah mereka pada suatu hari di desa Nasruddin. Orang-orang desa itu menyodorkan Nasruddin sebagai wakil orang-orang yang bijak di desa tersebut. Nasruddin dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu dan dikelilingi mereka. Berkumpullah orang-orang desa menonton mereka berbicara. Orang bijak yang bertanya kepada Nasruddin, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini?" Nasruddin menjawab, "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara." "Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu?" tanya orang bijak pertama tadi. "Kalau tidak percaya," jawab Nasruddin, "ukur saja sendiri." Orang bijak yang pertama diam, tidak bisa menjawab. Tiba giliran orang bijak yang kedua mengajukan pertanyaan, "Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit?" Nasruddin menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya." "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak kedua tersebut.
Nah, kalau tidak percaya, jawab Nasruddin, hitung saja rambut yang ada di keledai itu. Dan nanti saudara akan tahu kebenarannya. Itu sih akalan-akalan dan goblok-goblokan, tanya orang bijak kedua. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Nasruddin pun menjawab, nah kalau saya goblok bicara, saudara juga goblok-goblok alias dungu. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Mendengar jawaban itu, si bijak kedua itu pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampillah orang bijak yang ketiga, yang katanya paling bijak di antaranya. Ia agak terganggu oleh kecerdikan Nasruddin dan dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Saya tahu jumlahnya, jawab Nasruddin. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya si bijak ketiga tersebut. Oh, itu mudah. Begini saudara. Saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya. Dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari jenggot saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tetapi kalau tidak, berarti saya keliru. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung tersebut. Dan orang-orang desa yang mengelilingi mereka itu mengatakan bahwa ternyata Nasruddin adalah orang yang paling bijak di antara keempat orang tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mendengarkan cerita dongeng yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.